6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Luar biasa, saudara-saudara semua datang di tempat ini dalam kondisi sehat dan sukacita. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup, amin. Mari kita siapkan hati kita semua, tanggalkan segala pergumulan, segala masalah atau apapun. Mari kita fokus untuk menyembah Allah kita tinggikan Dia. Dia hadir di tempat ini, Dia bersemayam atas setiap umat yang berseru kepadanya. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, Yesus. Ini semua umat tebusan-Mu datang di hadapan tahta-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allahku. Ini hidup kami. Nikmati segala pujian yang lahir dari hati kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih, Yesus.
is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Worthy is yes, Lord. You are holy. You are holy. Holy, yes, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepada, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Layani, layak Kau Tuhan, layaklah segala bangsa, yes, Lord, sujud kepada, yes, Tuhan, sebab Kau layak kudus. Layani besar dan ajaiblah karya-Mu, Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah, yes, Kau Allah yang dahsyat, Tuhan. Raja segala yang maha kuasa, ya Tuhan. Mulia layak Kau Tuhan, layak, sujud menyembah-Mu, Tuhan. Kau yang kudus, sebab Kau layak kudus. Layak sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar, adil dan benarlah, ya Tuhan. Kau Raja atas segala bangsa, Kau yang maha kuasa, Tuhan. Oh yes, Jesus. Mulia layak Kau Tuhan, layaklah, yes, sembah Dia, ya, sujud kepada-Mu. Sebab Kau layak kudus. Layaklah Kau disembah, layak Kau disembah, Tuhan Yesusku.
Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kinamaya Shanda Marataka Bagaya Rabaya Rabase. I come to worship you, my Lord. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Kami datang, Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada Tuhan. Sebablah layak kudus, layak jiwaku, pujilah namanya hai jiwaku, bernyanyilah bagi Dia, bernyanyilah bagi Allah yang Esa Yesus, bernyanyilah bagi Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, yes kepada, sebab Kau Allah yang kudus yang layak disembah. Yes Lord, yang layak Kau Tuhan, layaklah segala bangsa
bagi Kau Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan rindu kita sembah, amin. Tuhan rindu kita aluk-alukkan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari katakan Tuhan itu baik dan dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan berlimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan. Yes Tuhan, Kau memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak termenunggu kuasa. Kau yang terhebat, terbesar. Amin. Alangkah indahnya janji dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada. Jangan ragukan Dia, Dia Allah yang setia. Amin. Yesusku dahsyat, tak termenunggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Amin. Amin Tuhan. Amin. Yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak termenunggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak termenunggu kuasa. Kau yang terhebat, terbesar. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang terhebat dan terdahsyat dalam hidup kami. Hati kami percaya, walaupun bumi-bumi bergoncang, walaupun orang bilang apa tentang dunia ini, tapi kami percaya Tuhanlah kekuatan kami. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindung. katakan ku mau selalu Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku Yes. percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Oleh Tuhan, kami percaya kasih setiamu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Kebaikanmu selama-lamanya dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you, Jesus. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia dengan janji-janji-Mu Tuhan. Bahwa untuk kami terus memegang setiap janji-janji-Mu. Bahwa kami itu terus covenant dengan Engkau. My Lord, yes. Ku percaya Kau Tuhan. Katakan ini dari hatimu yang paling dalam. Biar ini menjadi doa kita. Amin. Lebih dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lepas, menggenapi janji-janji-Mu. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih tahu, yes Tuhan, cara untuk membuka jalan. Engkau yang mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Sekali lagi katakan Engkau yang lebih tahu. Amin Tuhan, ya Yesus. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Sama-sama katakan, percaya, percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji, menggenapi janji Tuhan, menggenapi janji-janji, menggenapi janji, menggenapi janji-janji-Mu. Hatiku percaya padamu, hatiku percaya. Oh Yesus, Kaulah anakku, oh Yesus, Kaulah Tuhanku. Kau yang mengasihiku, Kau yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Janji-Mu tiada nanti, hatiku percaya. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selamanya. Thank you Lord Jesus. Kami percaya padamu Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajaib jalan-jalan bagi kami Tuhan. Karena itu kami menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Selamanya Kaulah Tuhan, selamanya hatiku percaya padamu. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memberkati hidup. Sama-sama katakan, kuasa
Sanggup memulihkan kami. Dan kami tahu, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memulihkan kami. You are my God, you are my Lord. Kami percaya padamu Tuhan. Kau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Lakukan apa yang kau pandang baik bagi umat-Mu Tuhan. Kau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi setiap kami. Kasih-Mu memulihkanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan kami. Nikmati hadirat Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia satu-satunya pribadi yang lebih mengerti tentang kita. Dia satu-satunya pribadi yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you God. Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi sama-sama katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang berseru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu. Berserulah kepada Dia sendiri. kami perlukan Tuhan, Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, hanya Kau yang sanggup memulihkan gereja-Mu. Hanya Kau yang sanggup memulihkan umat-Mu Tuhan. jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, Kami perlukan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan. Kau satu-satunya tempat pengharapan kami. Amin. Kepadamu lah hati kami percaya. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di batang air, yang merambatkan akar-akarnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kau terus bekerja atas pribadi lepas pribadi. Amin. Karena kami tahu Kau mengasihi kami. Kau sangat mengasihi kami. Kau tidak pernah menolak kami. Bahkan saat kami jatuh dalam dosa pun Engkau tetap mengasihi kami. Yes. Saat kami memberontak pun Engkau tetap mengasihi kami. Yes. Karena Engkau tidak bisa tidak mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Letakkan isi hatimu, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, Kau Guru Agung kami. Celikan mata rohani kami untuk bisa melihat kebenaran. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Biar anak-anak bisa mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami tolak dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kemarin saya senang melihat ibadah image saudara ya. Saya lihat bagaimana anak-anak muda kita saudara, mereka dilawat oleh Tuhan. Bagaimana mereka mengalami kelepasan, bagaimana mereka dipulihkan oleh Tuhan saudara. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang bekerja, ingin memulihkan dan merestorasi hidup kita saudara. Kenapa saudara? Kalau Tuhan belum pulihkan yang di dalam kita ini,
Tuhan nggak bisa memakai kita. Tuhan tidak bisa memberkati kita. Karena apa? Kalau bagian dalam kita ini belum dipulihkan Tuhan, ketika Tuhan berkati kita, maka berkat itu akan merusak hidup kita, saudara. Oleh karena itu saya melihat anak-anak akan dipulihkan Tuhan, anak-anak remaja, ya profesi, keluarga, Tuhan akan lakukan itu, saudara ya. Karena itu Tuhan akan berikan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai firman Tuhan. Karena itu responi, saudara. Ketika engkau tidak meresponi, engkau akan kehilangan momentum. Ketika kita kehilangan momentum, saudara, itu untuk mengembalikan momentum itu enggak mudah, saudara ya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja, saudara. Saya percaya Tuhan sedang buat di hatimu kerinduan untuk lebih lagi dengan Tuhan, untuk lebih lagi melakukan yang lebih lagi untuk Tuhan. Tapi tergantung saudara mau meresponi atau tidak. Kalau engkau meresponi, engkau akan dibawa Tuhan kepada perkara-perkara yang lebih besar, kepada hal-hal yang engkau tidak pernah pikirkan, saudara. Tapi kalau engkau menolak itu, maka kita akan ketinggalan. Dan tidak tertutup kemungkinan kita nanti akan gak yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena Alkitab katakan pada akhir zaman yang panas semakin panas, yang dingin semakin dingin, yang jahat semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Nanti ke depan akan terjadi sebuah kekontrasan yang luar biasa. Selama ini kita masih melihat ada banyak abu-abu, saudara. Tapi ke depannya itu enggak lagi, saudara. Kita akan lihat, kita tinggal memilih mau di pihak Tuhan atau tidak, saudara. Dan hari-hari ini saya sedang menantikan itu, saudara. Bagaimana Tuhan mulai melawat kita, saudara ya. Dan Tuhan akan berkati kita, saudara. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari saya mau ngajak anak-anak remaja yang belum ikutlah. Jangan buang masa mudamu untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan buang masa-masa remajamu untuk hal-hal yang sia-sia. Engkau nanti akan menyesal. Karena apa? Apa yang kau lakukan sekarang ini, saudara, sebenarnya engkau sedang menabur, saudara. Menabur. Nanti akan engkau tua ketika umur 30-40 tahun. Atau mungkin 20 tahunan. Kau sedang menabur, saudara. Jadi jangan pernah kita berharap menuai kalau kita enggak menabur. Berikan waktumu untuk Tuhan, berikan tenagamu, berikan talentamu, berikan pemikiranmu, berikan semua potensimu. Saya dulu waktu mahasiswa, saudara ya. Ini ada dalam pikiran saya gini. Kalau misalnya hari Kamis, saat itu kami ke Kamis itu ada kesan, saudara ya. Hari Kamis kesan. Kalau sampai saya bisa ke tempat lain tapi saya tidak bisa ke tempat kesan, itu saya itu merasa berdosa, merasa bersalah sama Tuhan. Kenapa? Saya merasa mengkhianati Tuhan. Dulu kita doa pagi, saudara. Kita doa pagi jam 5 pagi. Malang itu, aduh. Ada Kak Deki di sini ya. Ingat ya Kak Deki ya, waktu di Langsep ya. Kak Deki enak. Dia tinggal di sekretariat, saudara. Waduh. Kita tuh harus jalan kaki sekitar 2 km atau 3 km, saudara. Kita harus bangun jam 4:30. Malang saat itu tahun 98 itu dinginnya minta ampun, saudara. Kita sikat gigi aja ngilu, saudara. Waduh, menggigil. Demi doa pagi, saudara. Saya kadang berpikir gini, kalau saya berani berkorban untuk sesuatu, tetapi saya tidak berani berkorban untuk Tuhan, berarti ada yang gak beres dengan diri saya. Sama seperti gini, tiba-tiba istri saya minta bakmi. Saya bilang, sorry saya gak bisa kasih bakmi. Dalam waktu yang singkat, tiba-tiba Tasya minta bakmi ke saya. Saya bisa kasih bakmi ke Tasya. Istri saya sakit hati enggak, saudara? Kecewa enggak? Sama dengan Tuhan. Kita bisa berkorban sesuatu untuk sesuatu, tetapi untuk Tuhan tidak. Tuhan bilang, kamu kalau punya masalah yang dicari saya, minta mujizat ke saya. Mari kita bangun pola pikir ini. Saya tahu banyak orang tidak memikirkan sejauh itu karena itu tipu muslihat iblis, saudara.
Iblis tipu kita dengan kehidupan yang normal. Karena itu mari, mumpung masih ada waktu, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan. Karena kau tidak akan pernah sia-sia melakukan itu. Ya. Terus yang kedua, bagi jemaat yang sudah daftar dasar kekristenan, pemuritan dasar kekristenan, hari ini akan ada briefing dan bagi buku. Hari ini ada briefing bagi buku. Nanti mulai minggu depan kita ikut mulai pemuritan. Nanti saya yang ngajar saudara. Nanti kita atur kapan waktunya. Jadi harapan saya sih habis ibadah minggu kita langsung pemuritan supaya kita nggak terlalu banyak buang waktu ya. Mari bagi yang sudah daftar nanti tolong jangan langsung pulang, berhubungan langsung dengan Bu Ani. Bu Ani ada ngajar sekolah minggu saat ini. Yang belum daftar dan pingin ikut, daftar segera. Nanti langsung nggak apa-apa. Ya. Kita tuh konsen dalam pemuritan, kenapa saudara? Karena Tuhan yang suruh. Tuhan suruh gereja itu cari murid, bukan cari jemaat, saudara. Cari murid. Ya. Tuhan tidak fokus untuk jemaat. Hanya muridlah yang menjadi pengikut yang setia, saudara. Oke, Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah grow up. Bagian 1. Saya tadi berpikir saya mau bawa ini satu sesi saudara. Ternyata ketika tadi malam saya coba siapkan saudara, waduh gak nututin satu sesi. Gak nututin saudara. Saya takut gak maksimal, oleh karena itu saya buat 2 sesi saudara. Jadi kalau saudara tidak datang minggu depan, rugi saudara. Karena ini ada kelanjutannya saudara ya. Grow up, bertumbuh dewasa. Bertumbuh ke arah kedewasaan, grow up. Saya percaya setiap kita pingin anak kita bertumbuh benar secara normal, betul? Itu kerinduan setiap kita, sama dengan Tuhan, saudara. Saya mau ngajak kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, cuman 2 ayat, saudara, pembukaannya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Titik. Tuhan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu ada konsekuensi, ada kelanjutan dari menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak cukup puas menerima Yesus, tidak cukup puas ke gereja, tidak cukup puas dibaptis, tidak cukup sampai di situ. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah itu berarti anjuran yang harus kita capai. Hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Pertanyaannya, saudara di dalam siapa? Injil Yohanes katakan gini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu akan menerimanya. Kalau kita meminta tapi tidak menerima, kemungkinan kita tidak tetap di dalam Tuhan. Apa buktinya kita tinggal tetap di dalam Tuhan? Kita tunduk di dalam pemerintahannya Tuhan. Kita tunduk di dalam aturannya Tuhan. Bukan kita yang membuat aturan, tapi Tuhan yang membuat aturan. Sama seperti saat kita ibadah di tempat ini, saudara. Ketika selama kita ada di tempat ini, yang buat aturan siapa, saudara? Manajemen Barata, betul? Kita nggak boleh sesuka hati buat aturan di sini. Saya pernah tawarkan untuk mendekor
panggung ini saudara. Tapi pihak Barata bilang gini, tidak boleh. Gak boleh. Gak boleh panggung itu ditambahin apapun. Ya udah, saya harus ikutin. Karena saya tinggal di sini, di dalam tempat ini aturannya yang buat Barata. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita bilang kita tinggal di dalam Tuhan, berarti yang mengatur hidup kita siapa? Tuhan. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lihat. Kamu sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang pertama, tetap tinggal. Gak cukup cuman tinggal saudara. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bukan cuman dia berakar, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kalau saya simpulkan dengan satu kata, ketika kita di dalam Kristus, Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita grow up. Bukan cuma sekedar bilang percaya Yesus. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen. Alkitab katakan nanti akan banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Alkitab katakan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Anak kecil, dia tidak mampu melakukan kehendak Bapa. Betul? Tapi ketika orang dewasa, harusnya dia mampu melakukan kehendak Bapa. Tetapi kalau orang dewasa tidak mampu melakukan kehendak Bapa, dia orang dewasa yang kekanak-kanakan. Katakan kiri kananmu, bro, jangan kekanak-kanakan, bilang. Saudara, coba perhatikan ini. Oke. Coba saudara bayangkan, saudara punya anak umur 30 tahun. Tapi anak ini masih kelas 3 SD. Satu saat dia dengan bangga pulang dari sekolah berkata, "Mami, mami." Anggaplah namanya Anton. Anton juara 1 mami, juara 1 mami. Saudara bahagia? Anak saudara umur 30 tahun, kelas 3 SD, dan dia juara 1 sekota Tulungagung. Saudara bangga? Siapa yang bangga? Saudara apa pamer? Woi, anakku juara 1 loh. Juara 1 Tulungagung loh, mata pelajaran. Tetangga tanya, anaknya umur berapa bu? 30 tahun, juara 1. Saudara bangga? Saudara tahu? Banyak orang Kristen model kayak gini. Sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen. Ngaku percaya Yesus. Tapi kualitasnya, kualitas anak kelas 3 SD. Hancur gak hati Bapak? Hancur gak? Hancur. Ketika saya renungkan ini, saudara, kadang kita seperti ini sama Bapa. Kita merasa bahwa kita ini sudah puas, kita sudah menjadi orang Kristen yang setia, kita merasa orang Kristen yang rajin ke gereja.
Tetapi Tuhan bilang, ya ampun anakku ini, memang sih dia baik, tapi masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD bisanya ngapain? Yang diminta cuman mainan, gampang mutung, gampang tersinggung, gak peduli apa maunya orang tuanya. Yang ada di pikirannya cuman mainan. Minta. Betul anak kita yang kelas 3 SD? Joseph kelas 3 SD, saudara. Kalau udah minta sekarang. Kalau enggak, pokoknya sekarang pi. Saya kadang marah saudara. Tidak, saya bilang. Kadang kita kan kayak gitu sama Tuhan ya. Tuhan, pokoknya sekarang Tuhan. Tuhan bilang, ya ampun, sudah 12 tahun jadi orang Kristen, masih kelas 3 SD. Katakan kiri kananmu, bro, jangan puas jadi SD, bilang. Lah, kenapa? Jangan puas jadi SD, bilang. Tuhan mau kita bertumbuh dan bertumbuh. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Sekalipun saya orang yang sangat kaya raya, saudara. Sangat kaya raya. Saya tidak akan kasih mobil buat si Joseph yang kelas 3 SD. Betul? Tapi Kak, kalau dia sudah 30 tahun kelas 3 SD, apa lagi? Semakin berbahaya kalau saya kasih mobil, berarti ada yang gak beres dengan mentalnya, betul gak? Kadang kita minta diberkati banyak, kita minta dipakai Tuhan, tapi mental kita, cara berpikir kita masih kelas 3 SD. Bukan Tuhan gak mau kasih, tapi Tuhan tahu, aduh nak, pola pikirmu masih kelas 3 SD, bahaya kalau saya kasih. Bahaya. Saudara, apa sih tujuan dari God Centered itu? Kita sudah hampir 2 bulan membahas tentang God Centered. Goal dari God Centered bukan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Goal dari God Centered adalah supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Ketika kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab kepada kita. Dan saudara kasih tahu, di balik setiap tanggung jawab pasti ada fasilitas. Betul? Orang hanya fokus kepada fasilitas. Sama seperti presiden ketika dia memberikan tanggung jawab kepada seorang menteri. Begitu dilantik dia jadi menteri, saat itu juga melekat fasilitas kepada sang menteri. Mobil mewah kah? Pengawalan kah? Rumah dinas kah? Budget anggaran kah? Karena apa? Tanggung jawab. Kalau saudara ingin dapat fasilitas dari Tuhan, saudara dan saya harus belajar bisa dipercaya akan tanggung jawab. Dan untuk bisa dipercaya sebuah tanggung jawab oleh Tuhan, mau gak mau kita harus dewasa. Gak mungkin dikasih kalau kita gak dewasa. Oleh karena itu, mari kita fokus bukan bagaimana kita diberkati, bukan bagaimana masalah kita selesai, tetapi bagaimana kita fokus supaya kita mengalami pertumbuhan, bukan perkembangan. Saya ini ingin bertumbuh, gak bisa berkembang, saudara. Bahaya, saudara.
Semua pakaian gak muat, saudara. Puji Tuhan, ini baju sudah muat lagi, saudara. Tapi gak bertumbuh juga. Saudara, perhatikan ya. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Albert Einstein bilang gini, saudara. Hidup ini seperti naik sepeda pancal. Untuk bisa menjaga keseimbangan harus terus bergerak dan mendayung. Terus bergerak. Begitu saudara berhenti mendayung, jatuh. Begitu juga dengan kedewasaan. Tidak ada kedewasaan tanpa pertumbuhan. Dan tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Sama seperti anak kita. Dari SD mulai bertumbuh dewasa, saudara. Mulai suaranya berubah. Yang dulunya melengking sekarang ngebas. Betul? Betul? Mulai jagutnya keluar, saudara. Ada perubahan. Dan tidak ada perubahan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi hal yang paling berbahaya dalam hidup adalah ketika kita selalu mencari comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman. Ketika kita sudah masuk ke dalam zona nyaman, saudara berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh. Karena itu kita harus terus berubah. Makanya bertobat itu diambil kata dasar metanoia. Metanoia itu apa? Metamorfosa. Sama seperti ulat. Dari telur berubah menjadi ulat. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Saudara, perubahan ini gak mudah. Dari telur ke ulat itu ada resiko. Dari ulat kepada kepompong itu ada resiko dan ketidaknyamanan. Dari kepompong kepada kupu-kupu itu lebih berat lagi. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa dewasa itu dengan sendirinya. Gak bisa. Gak bisa. Tua itu pasti. Tapi dewasa itu keputusan. Sama-sama katakan. Tua itu pasti, dewasa itu keputusan. 1, 2, 3. Anakmu kau kasih makan tiap hari, suatu saat pasti tua. Asal dikasih makan. Dewasa, enggak. Orang Kristen setiap hari Minggu ke gereja, pasti tua. Dewasa, belum tentu. Apa yang membuat orang bisa dewasa? Salah satu hal yang paling membuat orang cepat dewasa adalah tanggung jawab. Ketika kita berani mengambil tanggung jawab dan kita bertanggung jawab atas kepercayaan, itu membuat engkau dewasa. Makanya orang kalau tidak punya tanggung jawab, dia gak dewasa. Gampang menyalahkan orang lain, itu kan tanda ketidakdewasaan. Gampang ngambek, itu tanda ketidakdewasaan. Gampang mutung, egois. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak pernah punya tanggung jawab. Lihat anak-anak yang lahir dari keluarga yang sangat sederhana, saudara. Yang mereka harus berjuang dari kecil untuk hidup. Bandingkan dengan anak yang dari lahir sudah keluar turun mobil, sudah disuapin, dipakein sepatu. Lihat, kedewasaannya berbeda, saudara.
proses itu yang membuat kita dewasa. Makanya kalau Tuhan izinkan kita dibentuk, kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami aniaya, itu proses pendewasaan kita. Supaya Tuhan persiapkan kita. Tapi begitu engkau ngambek, mutung lari, ya seperti yang tadi, umur 30 tahun tapi kelas 3 SD. Gak bisa apa-apa. Tanggung jawab itu membentuk kedewasaan. Jadi anakmu jangan manja, saudara. Saya punya anak Gaby. Sejak dia kelas 1 SMP. Saya bilang, gak boleh ada yang cuci pakaiannya, gak ada yang boleh nyetrika pakaiannya. Dia harus cuci pakaian sendiri, setrika sendiri. Dia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dia bertanggung jawab ngepel rumah, saya bilang. Di rumah kami ada Daud, ada Bora, ada banyak anak-anak selama ini. Tapi saya bilang gak boleh. Justru dengan cara itu dia belajar bertanggung jawab. Dan itu membentuk kedewasaannya. Kalau engkau hanya pingin disuapin terus, dimengerti terus, engkau menjadi baby besar. Tahu baby besar? Kasihan nanti pasanganmu, saudara. Makanya ya seringnya kita lihat ya, udah tua tapi ngambekan sama suaminya, sama istrinya. Ya ini model kayak gini, saudara. Gak bisa memahami orang lain. Jadi kalau kita mau dewasa, kita harus bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus berubah. Dan tidak ada perubahan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Saya kadang kasihan lihat anak saya, saudara. Dia kadang sekolah sampai sore, dia harus cuci pakaian, dia harus nyetrika, saudara. Dia harus beresin rumah. Kadang nggak tega. Tapi kalau saya ambil alih itu, anak saya nggak dewasa. Saya bisa bayar pembantu, saudara, bisa. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Karena itulah yang membuat dia nanti tahan banting, saudara. Oke. Kita akan masuk ke dalam bagaimana supaya kita bisa berubah. Saudara, ada beberapa hal yang harus berubah dalam diri kita. Kalau saudara pingin bertumbuh. Yang pertama, apa? Perspektif. Roma 12 ayat 2 katakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, paradigma. Berubah itu pakai kata metanoia, metamorfosa. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita masih pakai pola pikir, perspektif dunia, cara pandang kita nggak berubah, kita nggak mungkin bisa membedakan manakah yang baik, apa kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perspektif kita harus diubah. Baru kita bisa mengerti kehendak Allah. Baru kita bisa berkenan kepada Allah. Makanya hati-hati dengan apa yang masuk dalam pikiran. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Tuhan ketika bekerja sama seseorang. Hal yang pertama Tuhan lakukan adalah harus dipaksa berubah secara paradigma, perspektif. Selama engkau merasa bahwa engkau sudah cukup baik, sudah cukup pintar, gak perlu berubah, gak perlu belajar, engkau akan menjadi baby dewasa. Saya mau tanya, ini tulisan ini apa? Hah? Om Saleh kira-kira tulisan ini apa? God is nowhere.
Tuhan tidak ada di mana-mana. Betul? Itu artinya God is nowhere. Ada yang lain yang bisa lihat ini? God is nowhere. Allah tidak ada di mana-mana. Ada yang bilang God is now here. Allah ada di sini sekarang. Ada nggak yang saya ubah dari tadi? Tulisan yang sama dibaca orang yang berbeda. Hasilnya beda nggak? Beda nggak? Kalau dari perspektif yang satu berkata God is nowhere, Tuhan nggak ada di mana-mana, berarti Tuhan nggak ada. Ya hidup sesuka hati, betul? Tetapi ketika orang bilang God is now here, Tuhan ada di sini, kita jadi takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Seringkali masalah timbul bukan karena masalah itu, tapi perspektif kita melihat masalah. Selama kita punya perspektif yang salah, kita akan sulit mengalami kedewasaan rohani. Makanya hati-hati dengan mindset kita, saudara. Hati-hati. Iblis itu masuk lewat pikiran. Ingat satu saat Tuhan tegur Petrus. Tuhan bilang kepada Petrus, nyala iblis kepada Petrus gara-gara apa? Perspektifnya. Saat itu mereka mau masuk ke Yerusalem. Yesus bilang gini, anak manusia akan ditangkap, dibunuh, dan mati, bangkit pada hari ketiga. Petrus tarik Tuhan Yesus bilang, guru, itu nggak mungkin terjadi. Tuhan bilang kepada Petrus apa? Nyah engkau iblis. Karena pikirannya Petrus sudah dikuasai oleh iblis, saudara. Hawa, dia masuk lewat mana, saudara? Perspektif. Tuhan bilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang ada di tengah taman, jangan kamu makan. Karena begitu kamu makan, kamu mati. Itu kata Tuhan kepada Adam. Disampaikan oleh iblis apa? Oh tidak, tidak. Kalau kamu makan, kamu gak mati. Kamu akan apa? Sama seperti Tuhan. Lihat, perspektifnya yang dipengaruhi. Begitu iblis ngomong gitu, Alkitab katakan Hawa melihat buah itu apa? Menarik hati, menawan hati. Saudara, ambillah waktu untuk selalu mengontrol dan menyelidiki perspektif kita. Kalau enggak, iblis akan pakai itu. Apa yang kita pikirkan itu, pikirkan baik-baik. Apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau enggak, hati-hati. Iblis akan masukkan perspektifnya. Dan kita enggak pernah mengalami kedewasaan, saudara. Jadi kalau kita ingin melihat, kita mengalami pertumbuhan, kita harus berubah secara perspektif. Bagaimana caranya mengubah secara perspektif? Sesuaikan pikiran kita dengan firman. Saya ambil contoh kasus Kejadian. Lihat, Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 dikatakan gini. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah apa? Sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Perhatikan. Ketika Tuhan, ingat kasusnya kan gini dulu. Lot punya kambing domba banyak. Pegawainya banyak. Abraham kambing dombanya banyak. Oke? Pegawainya banyak. Akhirnya ributlah antara pegawainya Lot
dengan pegawainya Abraham. Karena lahan itu gak cukup bagi mereka. Terus Abraham bilang gini, ya udah kita berpisah saja. Daripada pegawaimu sama pegawaiku ribut, berpisah kita. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Alkitab katakan gini, Lot melihat Sodom, daerah Sodom dan Gomora itu subur karena ada sungai di sana, saudara. Dia melihat dari perspektif dunia. Akhirnya dia memilih kota Sodom dan Gomora. Padahal dia nggak tahu orang-orang di Sodom, di sana orang-orang yang tidak takut Tuhan. Di sana orang yang laki-laki tidur dengan laki-laki, laki-laki tidak tertarik dengan perempuan. Dia melihat dari perspektif cuan, untung. Akhirnya berpisahlah mereka, Lot pergi ke Sodom. Lalu ketika mereka sudah berpisah, saudara, Tuhan ngomong kepada Abraham. Lihat, sekarang giliran Abraham. Tuhan berurusan dengan perspektifnya Abraham. Tuhan katakan gini, pandang sekelilingmu. Lihat. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab, perhatikan, seluruh negeri yang kau lihat, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini menarik. Ini menarik. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Untuk memiliki perspektif yang benar. Yang pertama, lihat di mana engkau berdiri. Dikatakan tadi, saudara, pandanglah sekelilingmu dan lihat di tempat engkau berdiri. Di mana engkau melihat, itu sangat penting, saudara. Lingkungan kita, pergaulan kita, sangat menentukan cara kita melihat. Kalau engkau punya lingkungan yang buruk, maka engkau akan melihat dari perspektif yang buruk. Makanya kitab Amsal katakan jangan minta nasihat kepada orang fasik. Karena perspektifmu akan berbeda. Tapi kalau engkau melihat saat engkau di hadirat Tuhan, itu akan berbeda. Semua yang saya lakukan, itu selalu saya temukan ketika saya menyembah, saudara. Bukan sedang ngobrol-ngobrol gak jelas dengan orang. Lingkungan kita sangat menentukan perspektif kita. Kalau engkau tinggal di lingkungan orang-orang yang mata duitan, maka selalu engkau akan melihat dari sudut pandang apa? Untung dan rugi. Tapi kalau engkau melihat dari lingkungan orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka engkau akan melihat dari sudut pandang apa? Tuhan berkenan atau tidak. Sekalipun rugi. Jadi perhatikan lingkunganmu, saudara. Perhatikan di mana engkau berdiri. Rasul Paulus bilang gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berapa banyak anak-anak kita sudah tanamkan nilai yang benar, tapi begitu dia bergaul salah, rusak dia, saudara. Makanya bawa anak kita ke dalam hadirat Tuhan, di dalam dunia pelayanan, supaya dia bisa melihat hidup ini dari perspektif yang benar, bukan perspektif dunia.
Yang kedua dikatakan gini, Tuhan berikan kepada kita sejauh kita bisa melihat. Waduh, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Sejauh mana kau bisa melihat, itu Tuhan kasih. Saya pernah cerita di tempat ini. Hampir semua yang saya lakukan selama di Tulungagung, itu saya sudah pernah lihat waktu saya di Malang. Tuhan tunjukkan, ini loh nanti akan kulakukan. Ini loh, model jemaatmu kayak gini loh, pelayananmu nanti kayak gini. Sejauh mana engkau bisa melihat, dikatakan tadi gini saudara, perhatikan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, sejauh mana engkau bisa melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, itu akan menjadi milikmu. Bahkan sebelum saya ketemu istri saya sudah bisa lihat nanti calon istriku seperti ini. Bahkan sebelum anakku lahir, saya sudah bisa lihat bahwa nanti anakku modelnya kayak gini akan jadi seperti ini. Wow, hebatnya Tuhan di situ, saudara. Hebatnya Tuhan di situ. Dan itu hanya bisa kita temukan ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Di mana engkau berdiri? Kalau engkau berdiri di kumpulan pencemooh, ya, kau nggak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Di sini ada Dela, puji Tuhan dia kemarin sudah selesai, saudara, kuliahnya. Waktu dia masuk SMP saya bilang, Dela, saya kasih kamu 3 pilihan, saya bilang. Akpol, STAN, atau BCA. Saya bisa lihat itu. Ternyata ketika dia lulus SMA, STAN tidak membuka pendaftaran, saudara. Tidak buka pendaftaran. Karena pandemi kalau nggak salah. Akpol, alam tidak mendukung, tingginya kurang. Dia dapat BCA-nya. Saudara tahu, kalau engkau tinggal dalam hadirat Tuhan dan berdiri di tempat yang benar, Tuhan akan kasih tahu apa yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu. Makanya Tuhan katakan kepada Abraham gini, sejauh engkau bisa melihat, itu akan kuberikan kepadamu. Sejauh mana engkau bisa melihat apa perkara-perkara yang besar dalam imanmu, Tuhan akan kasih. Saya selalu menanamkan ini kepada anak-anak muda, saudara. Kenapa saya konsen nangani anak muda? Supaya mereka bisa melihat ke depan. Jangan punya mental cuma lihat jarak pendek, saudara. Lihat jangka panjang. Kalau kita melihat dari diri kita sebagai orang yang gagal, maka kita akan selalu mengalami kegagalan. Kalau kita melihat diri kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan dan Tuhan punya rencana akan hidup kita, maka kita akan menemukan rencana Tuhan dalam diri kita. Lihatlah hidupmu dari perspektifnya Tuhan. Sebelum saya ke Tulungagung, sebelum saya menikah dengan Kak Mary, Tuhan sudah bilang gini sama saya, satu saat istrimu akan jadi PNS. Saya lihat bahwa dia pakai pakaian keki, saudara. Makanya ketika ada kesempatan dia daftar CPNS, saya bilang kamu harus daftar. Sekalipun dia nggak mau, saudara. Saya yang daftarin, saya yang ngurus semua. Dia cuma tanda tangan dan ujian. Karena Tuhan sudah kasih tahu, saya akan bawa dia jadi PNS. Secara logika nggak masuk akal. Kenapa? Kami baru 2 tahun di Tulungagung. Baru 2 tahun, kami pendatang. Yang kedua, kita orang Kristen. Gak masuk akal. Tapi jelas Tuhan bilang, dia akan jadi PNS. Makanya perkara rohani itu penting, saudara. Supaya saudara bisa melihat apa yang Tuhan sediakan.
Kita baca sama-sama Lukas 11 ayat 34. 1, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau kita melihat dari perspektif negatif, negatif seluruh hidup kita. Kalau kita melihat dari perspektif kebenaran, hidup kita akan hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat dari perspektif pesimis, gagallah seluruh hidup kita. Tapi kalau engkau melihat dari perspektif bahwa ada Tuhan yang besar, yang maha kuasa beserta dengan saya, maka engkau akan selalu melihat mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Perhatikan perspektifmu, saudara. Kalau engkau lihat anakmu itu sebagai anak yang nakal, anakmu akan nakal. Tapi kalau kau lihat anakmu itu dari sudut pandang kreatif, anakmu akan hebat. Antara nakal dan kreatif itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Tapi perspektif kita melihat itu akan menentukan hasil, saudara. Hasil. Pergumulan Asap. Siapa Asap, saudara? Dia pemimpin pujian, pemuji di bait Allah. Ya, model-model song leader, singer, pemain musik ini masuk Bani Asap, saudara. Suatu saat Asap mengalami masa-masa stres, saudara. Coba perhatikan. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5 bilang gini. Mazmur Asap. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wow, keren gak, saudara? Keren, bener. Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Dia mau bilang gini, aku ini loh orang yang tulus hati, aku ini loh orang yang bersih hati, kerjaanku loh cuman melayani Tuhan. Tapi dia bilang gini, saudara, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku apa? Terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa dia tergelincir, saudara? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Halo? Sering kita kayak gitu? Tuhan, saya ini udah melayani Tuhan loh. Kok nasibku pangga soro, hai. Dia itu loh Tuhan, gereja gak pernah, suka nipu, suka meso-meso. Tapi kok yo diberkati, gak pernah sakit, lemu-lemu, numpak mobil gonta-ganti. Aku yo pangga naik motor Supra. Bani Asap sama. Dia melayani Tuhan. Tapi dia hampir tergelincir. Kenapa? Kenapa Asap hampir tergelincir? Halo, perhatikan. Asap sih tinggal di bait Allah sebagai penyembah dan dekat dengan Tuhan. Tapi matanya tetap fokus pada apa? Dunia. Matanya fokus pada dunia, melayani Tuhan. Tapi kok ingin ya naik Alphard, kok ingin ya naik Pajero Sport. Ternyata hadirat Tuhan itu gak cukup memuaskan dia. Dia merasa gak bahagia kalau belum punya mobil Pajero Sport. Hadirat Tuhan itu gak cukup membahagiakan dia. Kita sering kayak gitu ya. Kita bilang engkau baik Tuhan. Tapi Tuhan itu gak cukup membahagiakan kita.
Kita belum cukup bahagia kalau kita belum punya A, B, C, D, E, dan F. Tinggalnya sih di bait Allah, tapi ngeliriknya keluar. Itu sama seperti seorang antara pendeta dan penjina, saudara. Satu saat seorang penjina melihat pendeta. Dia bilang, Tuhan, kapan saya bisa kayak pendeta itu? Pingin sekali saya kayak pendeta itu, melayani Tuhan. Kapan ya? Datang pendeta, ketemu pelacur. Kapan saya bisa ya tidur dengan pelacur itu? Yang mana lebih jahat, saudara? Hah? Bani Asaf, dia sih melayani Tuhan, tapi fokusnya masih dunia. Stres, iri hati, cemburu. Tapi untung dia cepat-cepat sadar, saudara. Untung dia cepat-cepat sadar. Jadi kalau pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang kayak gitu, ya dimaklumilah. Tapi jangan nikmati itu, saudara. Ya, dia bilang gini, saudara. Mazmur 73 ayat 16 sampai 19, ayat 26 sampai 27 dia bilang gini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi apa? Kesulitan. Bagaimana tidak? Pak Pendeta bilang, kalau kita melayani Tuhan diberkati Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan hidup kita sukses. Kalau kita melayani Tuhan maka semua akan baik-baik saja. Tapi faktanya orang yang tidak melayani Tuhan lebih beruntung dari saya. Pusing saya, kata Asaf. Yang mana yang benar ini? Ayat 17, dia bilang gini, saudara. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia masuk menyembah dan memperhatikan kesudahan mereka. Wow. Ternyata ketika dia bingung lihat duniawi ini, saudara, dia nyembah Tuhan. Nyembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Air matanya jatuh. Tiba-tiba Tuhan bukakan di tempat kudusnya. Nasib orang-orang yang kelihatan beruntung, saudara. Yang mereka tidak takut Tuhan, tapi punya mobil Pajero Sport, punya rumah 5, punya villa 12. Apa yang dia perhatikan? Sesungguhnya, dia bilang, di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Sekalipun, nanti di sini, saudara. Ternyata ketika mereka lihat gini, saudara, perhatikan. Wow, dilihat orang-orang kaya kok enak ya. Kok enak. Ketika Tuhan bukakan, loh, ternyata Tuhan persiapkan mereka masuk neraka. Bagaimana tidak? Mereka orang-orang sombong. Mereka enggak butuh Tuhan. Mereka enggak peduli Tuhan. Mereka merasa uangnya itu cukup untuk membahagiakan dia. Tiba-tiba dia bawa mobil mewahnya. Dia tes mobil mewahnya, saudara. Kecelakaan. Mati. Udah di neraka, mereka gak sempat bertobat. Di tempat licin. Tiba-tiba mereka saking banyaknya uangnya. Mereka pesta pora, mabuk-mabukan, main wanita. Tiba-tiba lagi tidur dengan wanita, pelacur, mereka mati, masuk neraka. Wow. Saudara, kalau kemiskinan itu membuat engkau semakin dekat sama Tuhan, engkau jauh lebih beruntung daripada orang kaya yang karena kekayaannya mereka jauh dari Tuhan. Makanya Asaf bilang gini, wow,
Begitu dia lihat kenyataan itu, dia mulai bernyanyi. Sekalipun dagingku dan batiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Asap mulai bilang gini, gak popo, gak punya Fortuner, gak popo, cuma naik Kijang Krista, gak popo, gak punya rumah mewah, gak popo, yang penting saya masih tetap bisa dekat sama Tuhan. Gak popo, cuman bisa makan pindang, makan tempe dan sambal, yang penting saya masih bisa melayani Tuhan. Karena saya tahu semua yang mereka miliki itu cuman ilusi yang akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Dan sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kalau engkau ada di tempat ini saat ini, mungkin engkau tidak seenak orang-orang di luar karena kekayaannya lupa gereja. Mereka sibuk liburan ke Bali, liburan ke New Zealand, liburan kemana-mana. Mereka meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu, engkau lebih beruntung dari mereka. Tapi itu hanya bisa ditemukan asap ketika apa? Dia masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kalau enggak, kau akan tertipu. Perspektifmu akan berubah. Waduh, baru perspektif saudara. Harusnya sampai sini aja dulu ya. Ada dua lagi yang mau saya bahas saudaranya. Oke, sampai sini aja dulu. Nanti minggu depan saya lanjut. Supaya saudara gak lupa. Amin. Saudara, berarti gak bisa 2 sesi saudara. Ada 6 yang mau saya bagikan saudara. Baru 1 sesi. Waktunya sudah. Biar ini nanti kita bahas di kesan. Bagaimana perspektif kita saudara. Saudaraku, jangan main-main dengan perspektifmu. Karena itu menentukan siapa hidupmu. Bagaimana engkau melihat dirimu, itulah yang terjadi dalam dirimu. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Bangkit berdiri yuk. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung
tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, mata jendela kehidupan. Kalau kita salah dalam melihat sesuatu, maka kita dapat yang salah. Seringkali mata kita menipu kita, saudara. Semua kenikmatan yang saudara lihat itu cuma ilusi. Dulu kita mungkin ketika nggak punya mobil, ketika lihat kita orang punya mobil, kita merasa dia orang yang paling beruntung. Tapi setelah kita punya mobil, ternyata cuma seperti itu aja. Cuma seperti itu. Dulu ketika kita nggak punya handphone waktu masih kecil, ketika lihat orang punya handphone rasanya, waduh kok enak ya. Tapi begitu kita punya handphone, bahkan handphone yang mewah pun, ya cuman begitu aja. Ilusi. Mari kita belajar melihat dari perspektifnya Tuhan, kehidupan ini. Apa yang esensi dalam hidup ini? Sama seperti Asaf. Dia tertipu melihat orang-orang yang kelihatannya hidupnya lebih nyaman. Orang-orang fasik hidupnya lebih enak. Orang-orang fasik hidupnya lebih makmur. Sementara dia melayani Tuhan. Hidupnya kok biasa-biasa. Tapi ketika dia masuk ke tempat kudusnya Tuhan, dan Tuhan tunjukkan kesudahan mereka. Wow. Dia bersyukur sama Tuhan dan berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetap Tuhan. Semua keindahan-keindahan itu tidak lagi mempesona dia, saudara. Kalau engkau masih mengukur keberhargaan dirimu dari hartamu, dari mobilmu, dari rumahmu, dari jabatanmu, engkau menghina Kristus. Engkau berharga bukan karena itu. Engkau berharga karena Yesus mati di atas kayu salib menebus dosamu. Yesus membeli hidupmu dengan nyawanya. Jangan mau ditipu. Dunia menawarkan itu. Bahkan Yesus pun ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh iblis. Dia katakan kepada Yesus, jika engkau mau menyembah aku, seluruh dunia dan kemegahannya aku berikan kepadamu, kata iblis. Mari saudaraku, nikmati Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu hari ini, bersyukurlah. Bersyukur. Bersyukur. Tuhan tahu porsi kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau Tuhan kasih mungkin kita tidak lebih karena Tuhan tidak ingin engkau binasa. Tuhan gak ingin engkau jauh dari dia. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami hanya sekedar pas-pasan, itu karena Tuhan ingin engkau tetap dekat sama dia, bergantung sama dia, dan engkau tetap melekat sama dia. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ubahkan perspektif kami Tuhan melihat kehidupan ini. Jangan biarkan kami ditipu oleh dunia ini, ditipu oleh hawa nafsu kami, oleh kesombongan dan keangkuhan kami. Mampukan kami melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, pulihkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran, materaikan firman-Mu ini dalam setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di
kota tercinta, kotaku turun aku. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami bawa kota ini karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini. Kami bawa kota ini karena kami tahu Engkau tidak menginginkan kebinasaan orang-orang yang ada di kota ini. Karena itu kami merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan. Lawat kota ini, lawat kota ini. Kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini. Pulihkan kota ini, celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dalam kota ini. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Berkati Tuhan, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua pegawai negeri sipil, anggota DPR, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Jamah mereka, berikan mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Tuntun sertai mereka Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat Tuhan. Tolong mereka Tuhan, pulihkan ekonomi, keamanan, sosial, politik dari kota ini Tuhan. Terima kasih, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, tolong kami untuk bisa melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan, dari cara pandangnya Tuhan, supaya kami tidak tertipu oleh iblis. Hamba-Mu bawa setiap kehidupan anak-anak-Mu sepanjang minggu ke depan. Hamba-Mu minta perlindungan Tuhan dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa kami sepanjang minggu ke depan untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jaltas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu untuk membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Pakai kami jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jaltas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati Engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun Kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai Engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jika besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.